Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tripuji Astuti dengan NPM 221418. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan organik tanah, siklus karbon, dan transformasi karbon. Jadi, bahan organik tanah adalah jaringan tanaman atau hewan, baik yang sudah terdekomposisi sebagian maupun yang terdekomposisi sempurna. Bahan organik juga ada dekomposisi sempurna dan dekomposisi sebagian. Dekomposisi sempurna itu seperti humus. Humus berarti sudah tidak dapat terdekomposisi lagi atau sudah resisten. Dekomposisi sebagian itu non-humus. Nah, non-humus masih bisa terdekomposisi lagi, kebalikan dari dekomposisi sempurna tadi. Jaringan karbon seperti pati, protein, karbohidrat, asam amino, nitrit, selulosa, dan lain-lain. Contohnya, serasa tanaman, jaringan tanaman, pupuk kandang, limbah tanaman, limbah industri seperti tebu bangas itu. Nah, habis itu di sini ada siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biologi, geologi, dan kimia atau biogeokimia, di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Setelah itu ada reservoir karbon. Dalam siklus karbon terdapat 4 reservoir karbon utama yang dibutuhkan oleh jalur pertukaran. Yang pertama itu ada atmosfer. Yang kedua itu biosfer terestrial. Biasanya termasuk fresh water system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah. Yang ketiga itu lautan, termasuk karbon anorganik, terlarut, dan biota laut hayati dan non-hayati. Laut penghasil karbon terbesar karena adanya plankton yang menghasilkan karbon di dalam laut. Nah, yang keempat itu ada sedimen, termasuk bahan bakar fosil. Ya, selanjutnya ada siklus karbon dan transformasi karbon. Kandungan karbon di bumi hanya sekitar 0,08% yang terdapat di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, tetapi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Bentuk karbon di bumi dapat berupa intan dan grafik, bentuk lahirnya karbon. Kalsium dan magnesium karbonat, kalsit, batu kapur, dolomit, marble, dan kapur. Dan hidrokarbon seperti gas, minyak, dan batu bara. Siklus karbon dan transformasi karbon. Siklus karbon, pada siang hari O2 dikeluarkan dari tanaman hasil dari fotosintesis, tetapi pada malam hari tanaman menggunakan oksigen atau O2 untuk respirasi. Hewan dan tanaman ternak akan bernafas menggunakan oksigen atau O2 kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai respirasinya. Kotoran hewan dan akar tanaman mati akan menjadi bahan organik dalam tanah yang akan mengalami dekomposisi. Lalu hasil dari dekomposisi prosesnya akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfer. Mengapa sih siklus karbon itu penting? Karena tanah memainkan peran stabilitas dalam keseimbangan karbon global. Ini merupakan antarmuka biogeokimia antara atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Tanah memainkan peran kunci keseimbangan karbon global karena mendukung semua ekosistem
terestrial yang mendaur ulang sebagian besar karbon atmosfer dan terestrial. Tanah juga mengandung lebih banyak karbon organik daripada biosfer. Tanah dianggap sebagai komponen aktif dan signifikan dalam emisi karbon global dan potensi penyerapan. Terus selanjutnya bentuk karbon organik tanah. Yang pertama itu 50% karbon aromatik, 20% karbon berasosiasi dengan nitrogen, yang ketiga 30% karbon karbohidrat, asam lemak, dan karbon alkana. C organik tanah dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Karbon organik tidak larut atau 90% dari total C organik tanah terdapat dalam komponen utama dinding sel tanaman atau selulosa dan lignin. Komponen utama dinding sel jamur dan ekosiskeleton fauna tanah atau kitin, humus tanah. Yang kedua, karbon organik larut atau kurang dari 1% dari total C organik tanah, eksudat akar. Habis itu yang ketiga, karbon biomasa atau 1-2% dari total C organik tanah, mikroorganisme, dan fauna tanah. Perombakan bahan organik. Perombakan bahan organik atau dekomposisi adalah proses alami di mana bahan organik di tanah diuraikan oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana. Fase perombakan bahan organik tanah. Fase penguraian awal, bahan organik dipecah menjadi potong-potongan yang lebih kecil oleh mikroorganisme tanah. Yang kedua, fase dekomposisi. Mikroorganisme tanah menggunakan potongan-potongan bahan organik sebagai sumber energi. Yang ketiga, fase mineralisasi. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium dilepaskan dari bahan organik yang terurai. Setelah itu, hasil akhir proses perombakan bahan organik. Yang pertama itu ada humus, yang kedua unsur hara, yang ketiga karbon dioksida atau CO2, yang keempat metana atau CH4, yang kelima air atau H2O. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.